cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Innallaha kana aliman hakima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah memerintahkan kepadamu mengenai anak-anakmu untuk laki-laki sebanyak 2 bagian perempuan. Tetapi jika mereka hanya perempuan lebih dari 2 orang, maka untuk mereka 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Dan jika ia hanya seorang perempuan, maka bagiannya 1/2. Dan untuk kedua orang tuanya masing-masing 1/6 dari harta peninggalan itu jika ia mempunyai anak. Tetapi jika ia tidak mempunyai anak dan hanya kedua orang tuanya yang menjadi ahli warisnya, maka untuk ibunya 1/3. Tetapi jika ia mempunyai saudara-saudara, maka untuk ibunya 1/6. Sesudah melunasi wasiat yang telah diwasiatkannya atau melunasi hutang-hutangnya, bapak-bapakmu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat dalam memberikan manfaat bagimu. Ketetapan pembagian ini dari Allah,
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tafsir nomor 573. Ayah dan ibu kedua-duanya. Tafsir nomor 574. Walad berarti satu seorang anak, anak laki-laki, anak perempuan, atau seorang anak muda. Dua, anak-anak, anak laki-laki, anak perempuan, keturunan atau anak cucu atau anak-anak muda. Kata itu digunakan sebagai mufrad atau tunggal dan sebagai jamak, muzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Tafsir nomor 574a. Ayat ini menetapkan pembagian secara patut untuk semua keluarga yang dekat dalam harta orang yang meninggal, tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan umur. Anak-anak, orang tua, para suami dan istri-istri adalah ahli waris utama yang jika masih hidup menerima bagian yang patut dalam segala keadaan. Kaum kerabat lainnya mempunyai hak hanya dalam keadaan yang istimewa. Laki-laki diberi bagian 2 kali bagian perempuan, sebab ia bertanggung jawab mengurus keluarganya. Ayat ini mulai dengan meletakkan peraturan umum berkenaan dengan besarnya bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki harus menerima sebanyak 2 anak perempuan. Jadi, bila mana ada anak laki-laki dan anak perempuan, peraturan ini akan berlaku. Namun, apabila hanya ada anak perempuan saja dan tidak ada anak laki-laki, ayat ini menetapkan 2/3 dari harta peninggalan itu bagi anak perempuan. Jika jumlahnya lebih dari 2 orang dan setengahnya jika hanya ada seorang. Bagian untuk anak perempuan bila jumlahnya 2 orang tidak disebutkan secara tertentu, tetapi penggunaan kata perangkai fa atau tetapi di dalam anak kalimat tetapi jika mereka hanya perempuan saja, lebih dari 2 orang, jelas mengisyaratkan kepada kenyataan bahwa bagian untuk perempuan telah disebut dalam kata-kata yang sebelumnya ialah 2 perempuan. Lebih-lebih bagian untuk 2 perempuan dapat disimpulkan dari apa yang disebutkan dalam permulaan ayat itu tentang perbandingan antara bagian untuk laki-laki dan bagian untuk perempuan. Menurut perbandingan itu, anak laki-laki harus memperoleh sebanyak 2 anak perempuan. Dengan demikian, jika ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, anak laki-laki akan mendapat 2/3. Tetapi karena bagian untuk seorang anak laki-laki telah dibuat sama dengan 2 anak perempuan, maka anak-anak perempuan bila mana tidak ada anak laki-laki akan mendapat 2/3, yakni bagian yang sama dengan bagian yang telah ditetapkan khusus untuk 3 anak perempuan. Maka tata letak kalimat ayat-ayat itu sendiri menunjukkan bahwa jika ada 2 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, mereka akan menerima 2/3. Sekiranya Al-Quran bukan bertujuan menerangkan bagian untuk 2 anak perempuan dalam anak kalimat ini, maka kata-kata itu akan kurang lebih berbunyi seperti ini: untuk laki-laki sebanyak 2 kali bagian perempuan, dan bukan seperti yang ada sekarang. Ayat ini menerangkan 3 kemungkinan mengenai bagian untuk orang tua. 1. Jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang anak atau lebih, maka ibu dan bapaknya akan menerima masing-masing 1/6 bagian. 2. Jika seseorang meninggal tanpa anak dan orang tuanya merupakan satu-satunya ahli waris, atau sedangkan ia tidak beristri atau tidak bersuami, maka ibunya akan menerima 1/3 dari hartanya dan sisanya yang 2/3 akan diterima oleh ayahnya. 3. Ada kemungkinan
ketiga yang benar-benar merupakan suatu kekecualian untuk kemungkinan yang kedua. Seseorang wafat tanpa meninggalkan keturunan dan orang tuanya menjadi satu-satunya ahli waris, tetapi ia mempunyai saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka walaupun saudara laki-laki dan saudara perempuannya tidak akan mendapat warisan darinya, namun kehadiran mereka itu akan mempengaruhi bagian untuk orang tuanya. Sebab dalam hal ini ibunya akan menerima 1/6 atau bukan 1/3 seperti halnya dalam kemungkinan kedua. Dan sisanya yang 5/6 akan diterima oleh ayahnya, yang menjadi alasan mengapa sang ayah diberi bagian lebih besar. Dalam hal ini ialah karena sang ayah pun harus menghidupi saudara laki-laki dan saudara perempuan si mendiang. Masalah warisan ini dilanjutkan dalam ayat berikutnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakunal lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Dan bagimu 1/2 dari yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka untukmu 1/4 dari apa yang ditinggalkan mereka sesudah melunasi wasiat yang telah diwasiatkannya atau melunasi utang-hutang. Dan untuk mereka itu 1/4 dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka untuk mereka 1/8 dari yang kamu tinggalkan sesudah melunasi wasiat yang telah kamu wasiatkan atau melunasi hutang-hutang. Dan jika ada seorang laki-laki atau perempuan sudah tidak mempunyai bapa dan anak yang harta warisnya akan dibagikan, tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mereka akan mendapat 1/6.
Tetapi jika mereka lebih banyak dari itu, maka mereka mendapat sepertiga untuk bersama sesudah melunasi wasiat yang telah diwasiatkannya atau melunasi utang-utang, tanpa mendatangkan kemudaratan kepada siapapun. Ini adalah perintah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Tafsir nomor 575. Kalalah adalah satu, orang yang tidak meninggalkan baik orang tua maupun anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dua, orang yang tidak meninggalkan baik bapa maupun anak laki-laki. Menurut Ibnu Abbas, kalalah itu orang yang tidak meninggalkan seorang anak laki-laki pun tanpa memandang apakah bapaknya masih hidup atau tidak. Dengan demikian, arti terakhir akan merupakan arti ketiga untuk kata itu. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seorang kalalah terbagi dalam 3 golongan. 1. Saudara laki-laki atau saudara perempuan asli, seayah dan seibu, atau saudara laki-laki dan saudara perempuan semacam itu secara istilah dikenal dengan sebagai a'yani. 2. Saudara laki-laki dan perempuan hanya dari pihak ayah saja, atau secara istilah dikenal sebagai alati. 3. Saudara laki-laki dan perempuan hanya dari pihak ibu saja, ayah mereka tidak sama dengan mendiang, atau saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan. Semacam itu secara istilah disebut akhyafi. Kepada golongan yang tersebut belakangan itulah ditujukan perintah yang diberikan dalam ayat ini. Adapun hukum yang berkenaan dengan kedua golongan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang tersebut di awal telah dikemukakan dalam ayat terakhir surah ini. Bagian-bagian yang ditetapkan bagi saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan golongan yang disebutkan terakhir adalah lebih kecil dari bagian-bagian yang ditetapkan bagi saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan kedua golongan yang disebutkan mula-mula. Alasannya ialah saudara laki-laki dan saudara perempuan golongan ini hanya dari pihak ibu saja, sedang saudara laki-laki dan saudara perempuan kedua golongan lain adalah anak-anak dari ayah yang sama dengan ayah almarhum. Dalam harta benda seseorang yang meninggal sebagai kalalah, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan mempunyai bagian yang sama. Perbandingan 2:1 yang biasa itu tidak dijalankan dalam keadaan mereka itu. Tafsir nomor 575a. Kata-kata tanpa mendatangkan kemudaratan kepada siapapun itu sangat penting. Kata-kata itu maksudnya utang-utang jangan terganggu oleh pembayaran warisan. Dengan perkataan lain, semua hutang harus dilunasi dahulu sebelum mulai melaksanakan pembagian warisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa